Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak Umi kelas 5 Abdurrahman bin Auf. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar serta ibadahnya di rumah. Oke, hari ini hari pertama kita memasuki pembelajaran di tahun ajaran yang baru ya. Umi harap bukunya udah disiapkan beserta alat tulis sama buku tulisnya ya. Silakan dibuka buku tematiknya 5A ya, tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, kita sama-sama buka ya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Subtema 1 mengenai organ gerak hewan ya. Kita sama-sama mengingat ya bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak. Nah, pergerakan itu dapat dilakukan karena adanya organ gerak ya. Organ gerak, kalau kita pada manusia organ geraknya apa? Begitupun dengan hewan. Hewan memiliki organ geraknya ya. Nah, di materi ini kita akan mempelajari mengenai organ gerak hewan. Ada apa saja? Yuk kita simak pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita mempelajari tentang anggota gerak hewan, kita akan mempelajari mengenai anggota gerak pada manusia ya. Kita bahas sedikit. Nah, anggota gerak manusia itu apa aja ya? Apa cuman kaki dan tangan ya? Jadi anggota gerak manusia itu adalah bagian dari seluruh tubuh manusia. Nah, berdasarkan letaknya, bagian tubuh manusia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama bagian kepala, kedua bagian badan, ketiga bagian tangan, dan keempat bagian kaki ya. Bagian kepala ada apa aja? Ada mata ya, ada alis, hidung, mulut, telinga ya. Kemudian bagian badan ada apa aja? Ada leher, bahu ya, perut. Nah, bagian tangan ada dengan bagian atas, dengan bagian bawah. Kemudian ada jari tangan ya. Kemudian bagian kaki ya, ada apa aja? Ada paha, lutut, betis ya, pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Nah, itu bagian tubuh manusia. Kalau bagian tubuh hewan bagaimana? Yuk kita simak lagi. Oke ya, silakan dibuka bukunya di halaman 11 ya. Di situ ada susunan rangka kelinci. Nah, kita perhatikan sama-sama ya gambarnya. Kelinci bergerak dengan cara melompat-lompat. Nah, jadi kelinci memiliki 2 kaki ya. Ada kaki bagian depan atau disebut tungkai depan, dan ada kaki bagian belakang atau yang disebut dengan tungkai belakang. Nah, karena kelinci bergerak dengan cara melompat-lompat, kaki bagian belakangnya lebih besar dibanding kaki bagian depan. Kaki bagian depan lebih kecil yang fungsinya untuk menahan badan kelinci pada saat mendarat setelah melompat ya. Oke. Nah, di situ ada bagian tulang-tulangnya ya, ada tengkorak ya, tulang leher, ada ruas tulang belakang, kemudian tulang pangkal paha, tulang panggulnya, tulang ekor, tulang pubik, tulang humerus, tulang ulna, dan tulang radius. Oke, kita lanjut ya di halaman 12. Di situ ada susunan rangka burung ya. Semuanya pasti sudah tahu bahwa burung bergerak menggunakan sayap ya. Burung terbang menggunakan sayap. Nah, di situ ya ada yang namanya tulang sayap ya. Tulang sayap, kemudian ada bagian sayapnya, ada tulang ulna, ada tulang radius ya yang lebih kecil dibanding tulang ulna. Kemudian ada humerus ya.
Kemudian, nah burung juga memiliki tulang jari kaki ya. Jadi burung memiliki tulang jari kaki, tulang telapak kaki, tulang paha ya, tulang kering. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Kita di bagian bawahnya susunan rangka katak ya. Katak ini merupakan hewan yang bergerak dengan cara melompat-lompat. Nah, kaki bagian belakang katak juga lebih besar dibanding kaki bagian depan ya. Kemudian ruas jari katak lebih lebar karena digunakan untuk melompat di atas air ya. Ini sama ya. Katak memiliki ruas tulang belakang, memiliki ulna, radius ya, memiliki tulang pangkal paha, memiliki tulang ekor. Oke, selanjutnya di halaman 13 ada susunan rangka ikan ya. Nah, ikan ya kita tahu bergerak dengan cara berenang ya. Nah, berarti ikan memiliki sirip. Nah, itu ada sirip punggung ya, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor ya. Sebenarnya semuanya sama fungsinya untuk berenang ya. Nah, hanya saja ada fungsi lain. Misal ya di sirip punggung itu untuk mengatur kecepatan berenang ikan ya. Kemudian di sirip perut ya untuk menutupi bagian lubang tempat pengeluaran ya, pengeluaran sampah pada ikan. Oke, lanjut ya di gambaran selanjutnya yaitu susunan rangka kadal ya. Nah, kadal itu masih satu keluarga dengan cicak ya. Nah, kadal juga bergerak sama seperti cicak, dia merayap tapi tidak merayap di dinding ya. Nah, di sini ya kadal memiliki kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Terus dia juga memiliki ekor ya. Kaki bagian depan kadal terdiri ya dari humerus ya, yang tulang bagian atas, kemudian radius ya. Kemudian ada tulang jarinya dan ada ulna ya. Kemudian di kaki bagian belakang itu bagian atasnya memiliki tulang paha ya. Kemudian bagian bawahnya memiliki tulang betis dan tulang ruas jari ya. Oke. Materi kita pada hari ini ya. Nah, tugasnya di rumah silakan ambil buku tulisnya, kalian buat 10 jenis hewan ya, beserta cara bergeraknya dan alat geraknya menggunakan apa ya. 10 ya, 10 hewan. Kemudian kalian cari ya 3 kosakata baru yang kalian temukan di pelajaran hari ini ya. Nah, beserta artinya kalian cari. Kalau sudah tahu artinya, silakan kalian buat kalimatnya dari 3 kosakata tadi ya. 1 kosakata dibuat 1 kalimat ya. Silakan dikerjakan di buku tulisnya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Umi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.